Halo teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka, semoga Anda dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun. Teman-teman, kali ini kita sudah memasuki sesi yang ke-6 tutorial online mata kuliah ilmu perundang-undangan, dan tema kita pada pertemuan ke-6 ini adalah jenis, fungsi, dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Kalau mengenai jenis peraturan perundang-undangan sudah kita pelajari di sesi-sesi sebelumnya, yaitu apa yang tertulis di dalam pasal 7 maupun pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya. Karena bagaimanapun untuk mempelajari hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh lepas dari kedua pasal itu. Kali ini kita akan lebih spesifik lagi, kita akan lebih mendalam lagi, yaitu mempelajari fungsi dan materi muatannya. Tentu teman-teman, kenapa jenis peraturan perundang-undangan itu berbeda? Karena fungsi dan materi muatannya juga berbeda. Saya kasih satu contoh, misalnya presiden, kalau kita lihat bahwa presiden itu terlibat dalam pembentukan 4 peraturan perundang-undangan, ini minimal ya. Yang pertama, bahwa presiden terlibat dalam pembentukan undang-undang bersama dengan DPR dan DPD. Kemudian yang kedua, presiden itu membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Yang ketiga, presiden itu membentuk peraturan pemerintah. Dan yang keempat, presiden itu membentuk peraturan presiden. Kenapa misalnya keempat peraturan perundang-undangan ini tidak disatukan saja? Nah, hal ini bisa terjadi karena memang fungsi dan materi muatan dari setiap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan presiden itu juga berbeda. Misalnya antara undang-undang dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, ini berbeda karena memang momentum pembentukannya berbeda. Undang-undang dibentuk ketika situasi atau keadaan normal-normal saja, sedangkan Perpu dibentuk ketika terjadi ihwal kegentingan yang memaksa, sebagaimana diatur di dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, begitu juga misalnya dengan peraturan presiden dan peraturan pemerintah. Kendati sama-sama dibentuk sendiri oleh presiden, tetapi peraturan pemerintah itu hanya bisa dibentuk kalau ada undang-undang yang menjadi cantolannya. Sedangkan peraturan presiden itu skupnya lebih luas karena peraturan presiden itu bisa dibentuk dalam rangka menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Artinya, bisa saja peraturan presiden itu dibentuk tanpa untuk melaksanakan pasal-pasal atau bagian-bagian dari undang-undang yang sudah terlebih dahulu dibentuk. Begitu juga misalnya dalam skup daerah, ya, bahwa di daerah itu ada peraturan daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Tetapi selain itu masih ada juga peraturan gubernur, peraturan bupati, dan peraturan wali kota. Peraturan-peraturan ini dibentuk sebagai pelaksana ataupun sebagai peraturan teknis terhadap peraturan daerah. Karena memang tidak semuanya bisa diatur secara spesifik di dalam peraturan daerah. Jadi itu sebagai pengantarnya teman-teman. Untuk video lebih lengkapnya bisa Anda lihat di dalam OIR, bahwa di sana sudah saya cantumkan bahan pengayaan, yaitu kuliah ilmu perundang-undangan 6. Silakan nanti ditonton agar menambah wawasan ataupun pengayaan bagi teman-teman mahasiswa ya. Selanjutnya kita akan melihat, karena ini adalah sesi yang ke-6, berarti kita harus mengerjakan ataupun menanggapi diskusi. Soal diskusi kita kali ini adalah analisislah mengenai penyelesaian pertentangan antara peraturan gubernur dan peraturan perundang-undangan di atasnya. Ketika berbicara mengenai penyelesaian pertentangan peraturan, tentu kita tidak boleh lepas dari hierarki peraturan perundang-undangan. Di mana sih eksistensi atau letaknya daripada peraturan gubernur ini? Kalau dia peraturan gubernur, kalau Anda baca di dalam pasal 7, dalam hierarki tentu tidak ada. Oleh karena itu, sebagai dasar yuridis daripada peraturan gubernur bisa Anda lihat di dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dan posisi daripada peraturan gubernur adalah untuk melaksanakan peraturan daerah provinsi. Artinya, peraturan gubernur ini kedudukannya lebih rendah daripada peraturan daerah provinsi. Oleh karena itu, bahwa peraturan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya, atau lex superior derogat lex inferiori. Nah, di Indonesia bisa Anda lihat bahwa mekanisme penyelesaian itu kan bisa dilakukan secara judicial review. Nah, silakan Anda baca di dalam ketentuan pasal 24A dan pasal 24C bahwa mekanisme judicial review itu bisa dilakukan di Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi. Nah, silakan nanti dipelajari
yang mana kewenangan daripada Mahkamah Agung dan yang mana kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi. Dan terkait dengan peraturan gubernur ini, kira-kira letaknya di mana? Sehingga kemudian ketika Anda sudah bisa memahami letak daripada peraturan gubernur, maka Anda bisa menentukan kira-kira lembaga apa yang berwenang untuk menyelesaikan pertentangan antara peraturan gubernur dengan peraturan yang ada di atasnya. Jadi logika berpikirnya seperti itu, teman-teman. Jangan sampai lupa setiap dalam membuat jawaban itu cantumkan sumber dan referensi serta dasar hukum yang Anda gunakan di dalam menjawab pertanyaan tersebut. Dan yang terakhir yang tidak boleh Anda lupakan, yaitu jangan sekali-kali melakukan tindakan plagiarisme. Karena selama ini saya lihat sangat banyak mahasiswa melakukan tindakan plagiarisme. Nah, supaya jawaban Anda tidak sama dengan jawaban mahasiswa yang lain, misalnya Anda sudah temukan jawaban ini di buku ataupun di media internet, maka jawaban itu silakan Anda parafrase sehingga jawaban Anda berbeda dengan jawaban mahasiswa yang lain atau jawaban Anda berbeda dari sumber yang ada di internet ataupun di buku. Begitu triknya supaya jawaban Anda tidak terindikasi tindakan plagiarisme. Oke, saya rasa demikian teman-teman. Tetap jaga kesehatan dan semangat selalu. Terima kasih.